malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di sesi berikutnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana kelanjutan dari yang sudah kita sampaikan dengan berbagai macam petunjuk dan triggernya. Minimal kita bisa mencoba ya. Saya disclaimer dulu, ini tidak untuk serta-merta ditiru, dicontoh, tapi setidaknya ada satu catatan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pembanding ya. Kalau cocok silakan dipertimbangkan, kalau tidak cocok silakan digunakan style masing-masing. Oke, saya akan manfaatkan posisi reversalnya di sell ya. Tadi sudah masuk buy, saya akan manfaatkan posisi sell. Apa dasarnya nanti saya jelaskan ya. Oke, saya akan coba jelaskan bagaimana menempatkan posisi sell di sini. Ya, saya menggunakan time frame yang lebih kecil, yakni time frame M5. Dengan dasar apa kita menempatkan posisi sell di sana? Yang pertama kita lihat dari momentum bullish yang semakin berkurang. Ya, kemudian ada rejeksi, kemudian mencoba kembali naik tapi gagal. Nah, sekarang sudah mulai ada tekanan ke bawah. Jadi ini langsung di jam 19.48 ya. Kita akan lihat. Kalau kita untung ya kita untung, kalau kita rugi ya kita cari solusinya supaya rugi itu tidak terlalu banyak ya. Kita bisa recovery, kita bisa minimalisir. Yang jelas trennya naik tapi ada potensi untuk koreksi. Bukan berbalik permanen tapi ada koreksi di sana. Sehingga kita bisa manfaatkan peluang dari koreksi yang ada ya. Sekali lagi video ini kita persembahkan buat teman-teman yang banyak bertanya bagaimana saat kita entry dan exit di posisi masih running ya. Kemudian di berapa minus yang harus kita toleransikan dan bagaimana kita membacanya, bagaimana kita membuat psikologi kita betul-betul menjadi tenang, tidak panik. Yang pertama tentu harus membatasi kerugian ya, batasi kerugian 2% dari modal atau paling tidak maksimal di 1000 pergerakan. Jadi kalau 0,55 ya minimal maksimal $550 ya. Kalau cuma masih di bawah itu masih sangat aman dan kita bisa lakukan recovery berikutnya. Perhatikan sekarang masih minus ya, saya harus tunjukkan kalau minus ya minus, kalau plus ya plus. Kemudian bagaimana cara kita untuk keluar dari zona merah ini, bagaimana cara kita untuk bisa mengcover. Tentu ada banyak cara, salah satunya bisa dengan SL, dengan cut loss, dengan sweep, atau bahkan bisa dengan averaging ya. Saya masih akan menunggu di kondisi terkininya ya dari market yang sedang running, kemudian saya akan tunggu hingga terbentuknya candle yang baru sehingga saya ada petunjuk untuk membaca dan membuat satu keputusan berikutnya ya. Kita identifikasi lagi saat nanti dia sudah terbentuk. Kalau kita melihat dari histori ada kecenderungan koreksi sehingga bergerak naik pun kita masih tenang dan aman, masih dekat-dekat dengan harga tertingginya ya. Kita pastikan nanti akan bergerak turun hingga mendekati 2042 lagi ya, sekitar 200-an. Sehingga kalau kita nanti exit di harga 2042 ini tentu profit kita ada sekitar $100 lagi. Oke, sambil kita menunggu kita akan amati dulu. Oke, semakin bergerak ke atas ya, kita akan tunggu di pergantian candle dulu ya. Yang jelas masih berada di harga tertingginya ya. Jangan khawatir, masih jauh, masih sangat aman sekali dan tidak akan bergerak flash sangat cepat ke atas. Sehingga kita akan tunggu ya sampai benar-benar berganti candlenya. Ini semakin berkurang dan nanti akan semakin anjlok kembali. Oke, harus bersabar menunggu di kondisi yang seperti ini karena
kunci utama di dalam trading adalah satu kesabaran, kemampuan untuk mengendalikan psikologi, emosi kita, dan tentu harus banyak belajar dengan kedisiplinan. Semakin banyak ditolak, maka semakin besar peluang untuk bergerak ke bawah, sehingga kita tetap akan yakin dia akan bergerak kembali di titik di 2042. Hanya butuh waktu untuk bersabar, untuk menunggu sampai di harga ini. Oke, ada 2 menit lagi jelang pergantian candle ya. Ada 2 menit lagi jelang pergantian candle di jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Semakin kuat tekanan, semakin kuat penolakan dari atas, maka semakin besar peluang potensi untuk bergerak ke bawah. Tetapi tentu saya juga tidak terlalu banyak berharap sampai di titik yang jauh, apalagi sampai di sini ya. Kita tidak berharap terlalu jauh, karena yang kita butuhkan hanya pergerakan yang cukup untuk kita taking profit. Masih bergerak di kisaran ini ya, masih berada di bawah harga puncaknya ya, meskipun dekat pergantian dan sekarang hijau, tetapi dari sisi kekuatan ya semakin berkurang, bullish semakin berkurang. Sekarang minus sudah di angka 119 ya, ini mulai berkurang. Nah, untuk bergerak ke sini sebenarnya tidak terlalu sulit nantinya ya, karena hanya sekitar 200 dari titik entry, tidak akan terlalu sulit ya. Ditutup dengan posisi bullish ya, tetapi sekali lagi perhatikan di atas ada banyak sentuhan, ada banyak benturan, banyak rejeksi, dan kita hanya menunggu waktu saja. Bahkan kalau kita bersabar menunggu waktu, saya pastikan profitnya akan maksimal ya, profitnya akan maksimal di sana. Bahkan bisa jauh lebih banyak dari yang kita rencanakan ya. Kita hanya merencanakan sampai di 2042, bahkan ini kenyataannya nanti bahkan bisa jauh lebih panjang ya, bahkan bisa mendekati ini, bisa mendekati 2037. Sambil kita melihat ya, kita nanti juga akan update ketika pergantian candle terbentuk candle yang sangat kuat ya, bullish yang sangat kuat, sehingga kita harus segera melakukan proses recovery, harus segera lakukan risk management ya. Sampai saat ini masih cukup aman, masih terkendali dengan lot 0,55, minusnya 17.7 ya. Oke, sekarang mulai merah. Sudah mulai merah dan mulai berkurang lagi ya. Kita akan lihat merahnya sampai di mana ya. Ditunggu sampai di 2042 saja ya, tidak usah muluk-muluk ya. Syukur-syukur dia panjang sampai di 2042 ya. Kita hanya tunggu di 2000 berapa tadi, 44 sebenarnya ya. 2042 benar. Karena titik entry kita di sini. Ya, malu-malu kucing, pelan, seolah mau bergerak naik lagi, tapi jejak yang sudah ditinggalkan tidak akan beda jauh ya. Jadi akan selalu terlihat di sana. Kalau dia berat ya berat, kalau dia kuat akan muncul di sana kekuatan yang ada ya. Akan muncul momentum yang jauh lebih besar. Nah, sekarang sudah mulai merona. 2 menit dari sekarang akan segera berganti candle di time frame M5 ini. Kita akan uji apakah di target ini 2042 bisa tercapai atau tidak dengan data yang ada ya, dengan melihat jejak yang ada di sana. Sudah mulai
menghijau ya, sudah mulai menghijau, kembali naik. Oke, ketika koreksi kita akan tambahkan lagi dengan lot lebih kecil 0,25. Oke, kita manfaatkan koreksi dengan kecenderungan akan bergerak turun. Kita manfaatkan saat harga itu koreksi naik, kita manfaatkan untuk sell kembali, sehingga ada dua posisi 0,25 dan 0,55 ya. Sekali lagi, kalau nanti naik ke atas kita juga akan lakukan recovery, kita akan close mana yang cukup membahayakan dan mana yang masih kita biarkan ya. Kita intinya tidak melakukan SL atau stop loss, tapi akan kita batasi sesuai dengan kondisinya nanti ya. Tetap kita menghitung dari sisi risk manajemennya. Sudah berjalan sekitar berapa menit ya? Sudah berjalan dari tadi ya 12 menitan. Masih di posisi di sekitaran ini, belum bisa profit maksimum. Satu sudah bisa kita dapatkan dan sekarang sudah mulai menguat ya. Jadi kalau nanti sampai di ini 2042, maka dipastikan kita akan panen cukup banyak. Kembali akan bergerak naik, tetapi ya dia akan ngeprank ya. Kita akan tunggu. Bahkan sekarang sudah mulai kembali merona. Kembali sudah mulai bergerak ke bawah ya. Sekali lagi sebenarnya kita hanya menunggu waktu untuk mencapai profit yang kita inginkan ya. Apalagi hanya bergerak di kisaran ini masih sangat mudah, realistis dan bisa kita dapatkan dengan baik. Bahkan sampai di 2037 pun peluangnya ada ya. Ini sudah mulai bergerak di ya, ini sudah lumayan dua-duanya. Kalau kita ambil ya, kita tidak perlu muluk-muluk ya, sampai di sini dulu 61. Oke, kita akan tunggu dekat-dekat saja dulu, kemudian kita akan tutup ya, jangan usah muluk-muluk. Oke ya, sudah selesai sudah, karena kita tidak mau terlalu lama. Meskipun ada peluang di sana, tetapi ya profit sudah di depan mata, sudah menurut kita sudah lebih dari cukup. Kita tutup dan kita nanti lanjutkan lagi kalau ada peluang ya. Intinya kita memanfaatkan peluang pendek masih bisa, bahkan sekarang sudah mendekati target kita di 2042. Namun demikian kita sudah exit sebelum target ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sekali lagi, tidak untuk diikuti, tetapi mungkin bagi teman-teman yang cocok bisa dipertimbangkan. Setidaknya dengan scalping itu membutuhkan mental yang kuat, membutuhkan pemahaman pergerakan chart yang familiar ya, yang sudah betul-betul mumpuni di sana. Karena kalau tidak nanti kita diombang-ambingkan dengan pergerakan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada khilafnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.